Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-18 ayat 12 sampai dengan 25. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Pondoknya awan gelap syarat air. Ya, awan yang tebal. Karena pancaran sinarnya, awan-awannya berarak bersama hujan es dan bara api. Tuhan mengguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya dengan hujan es dan bara api. Ia melepaskan panah-panahnya sehingga diserakannya mereka. Kilat sabung menyabung sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah alur-alur laut dan tersingkaplah dasar-dasar bumi oleh hardikmu, ya Tuhan, oleh embusan napas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi dan memegang aku. Ia menarik aku dari air yang dahsyat. Ia melepaskan aku dari musuhku yang kuat dan dari orang-orang yang membenci aku. Karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka mengadang aku pada hari kemalanganku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, Ia menyelamatkan aku, karena Ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia mengganjar aku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik menjauh dari Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidak pernah kujauhkan dariku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diriku dari perbuatan jahat. Karena itu Tuhan mengganjar aku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Sahabat Alkitab, ketika badai tak hanya mengguncang langit dan laut, tetapi juga dasar hati manusia. Mazmur pasalnya yang ke-18 ayat 12 sampai dengan 25 hadir sebagai gema batin seorang manusia yang terselamatkan. Di tengah kegelapan, awan-awan yang berarak bersama hujan es dan bara api, alam menjadi panggung bagi intervensi ilahi. Tuhan tidak hanya melindungi dari jauh, melainkan hadir secara aktif, mengulurkan tangannya dan menarik pemazmur keluar dari arus deras kemalangan. Ia tidak sekedar membebaskan dari kekuatan yang mengancam, tetapi menempatkannya di tempat lapang. Sebuah ruang eksistensial di mana seseorang bisa bernapas, memilih, dan mengafirmasi hidup. Dalam perspektif psikologis, kisah ini menyerupai gambaran trauma yang hampir melumpuhkan. Pemazmur berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Kondisi yang memunculkan rasa tak berdaya. Namun, respons pemazmur bukanlah penyangkalan, melainkan seruan. Ia melakukan tindakan yang membuka jalan bagi pemulihan. Seruan itu adalah titik balik spiritual juga emosional. Sebuah deklarasi bahwa meskipun realitas tampak mengancam, jiwa tetap mampu mencari pegangan. Resiliensi semacam ini lahir dari keberanian untuk mengakui ketergantungan dan harapan dalam satu tarikan nafas. Pemazmur menunjukkan bahwa manusia tidak sepenuhnya korban keadaan. Sebagai buktinya, di tengah penderitaan, ia tidak kehilangan arah atau makna, bahkan justru penderitaan menjadi medium tempat makna baru dirumuskan. Ia memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, meskipun itu memungkinkan untuk dilakukan. Ia memilih hidup dalam kejujuran, integritas, dan kesetiaan kepada Tuhan.
Inilah kebebasan sejati, bukan bebas dari derita, melainkan bebas untuk tetap setia dalam derita. Dalam konteks ini, keselamatan bukan sekedar keluar dari masalah, melainkan lahirnya karakter yang teguh di dalamnya. Sahabat Alkitab, hari ini kita diajak menyelami ulang makna kemalangan. Bukan sebagai takdir muram yang tak bisa diubah, tetapi sebagai ruang hening tempat Tuhan mendekat. Prinsip keadilannya ditegaskan, kebencian dijawab dengan kasih, kelicikan dijawab dengan hikmat-Nya. Dunia boleh bergerak dengan logika kekuasaan dan kompromi, tetapi pemazmur mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak membalas menurut standar dunia, melainkan menurut terang kebenaran-Nya. Maka, siapapun yang hari ini merasa terhimpit, diburu, atau terbenam dalam derasnya hidup, ingatlah ada tangan yang mengulurkan dari atas sana. Tempat lapang itu nyata, dan ia disediakan bukan hanya bagi Daud, tetapi juga bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, terima kasih karena Engkau adalah tempat perlindungan kami di tengah badai. Ajarilah kami untuk setia, kuat, dan berintegritas, meskipun di tengah penderitaan. Teguhkan iman kami agar tetap berseru kepadamu dan percaya bahwa kasih-Mu selalu bekerja dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.